Oke, nah jadi bahasan kita ini adalah tentang senyawa organik, polimer, dan senyawa-senyawa biologis atau biomolekul gitu ya kalau bahasa Indonesia. Nah, pembahasan yang akan kita lakukan tentu saja sederhana, karena kalau sudah mau kuliah senyawa organik, biokimia gitu, kalau di kimia nanti ya satu semester penuh itu untuk satu bagian kecil saja ya. Kuliah biokimia itu kalau di kimia ada 3-4 kuliah ya. Organik juga demikian ya. Jadi tentu saja ini kita bagian-bagian pengantar. Jadi sebagian besar tentu sudah pernah pelajari barangkali di SMA, tapi kita ini tekankan jangan sampai sudah keliru lagi ya. Nah, ini yang poin-poin pentingnya yang akan kita pelajari. Senyawa organik apa saja? Kita akan mulai dari hidrokarbon lagi, kemudian ether dan alkohol ya. Bisa dianggap seolah-olah analog dengan air gitu ya, ether dan alkohol itu. Satu H dari air itu diganti dengan residu hidrokarbon gitu ya. Kemudian amina itu seolah-olah bisa turunan dari amonia maksudnya ya. Jadi mirip dengan amonia gitu. Kerangkanya. Kemudian nanti ada aldehid, keton, asam karboksilat ya. Kemudian polimer ya. Secara khusus kita akan bahas polimer dalam tubuh atau polimer biologis seperti protein, karbohidrat ya. Dan asam nukleat ya. Asam nukleat. Nah, itulah yang akan kita diskusikan. Sudah kenal semua kan? Sudah tadi. Sudah amina, kemudian aldehid, keton dan sebagainya. Saya yakin sudah kenal ya. Jadi kita akan cepat mereview apa-apa yang. Nah, senyawa organik itu banyak sekali di alam dan juga banyak yang sintesis baru. Setiap hari nambah gitu. Banyak orang yang melakukan sintesis senyawa organik baru. Dan semua berciri bahwa senyawa organik itu utamanya adalah rantai karbon ya. Dulu kenapa disebut organik? Mungkin sudah pernah dengar sejarahnya. Dianggapnya harus melalui sesuatu yang bernyawa ya, yang bisa membuat senyawa organik. Belakangan ada Wohler ya, ada Wohler yang bisa mensintesis urea dari semua bahan-bahan ya, mineral dan sebagainya. Jadi itu meruntuhkan anggapan bahwa untuk membuat senyawa organik itu harus melibatkan sesuatu yang bernyawa ya. Nah, itu sebetulnya pandangan atau perubahan yang sangat signifikan ya. Karena sekarang pada prinsipnya sekompleks apapun molekul, asal ada cukup waktu, cukup alat dan cukup biaya gitu ya, senyawa kimiawan bisa membuat ya, protein, DNA. Ya, kalau cukup waktu, cukup uang, cukup alatnya ya bisa kita sintesis ya. Jadi tidak ada bedanya lah molekul yang di dalam tubuh atau molekul yang anorganik misalnya. Zaman dulu kan ada pemisahan begitu. Orang yang secara khusus mempelajari senyawa organik yang beranggapan tadi hanya bisa disintesis oleh tubuh makhluk hidup atau yang bernyawa, dan yang anorganik dianggapnya yang tidak bernyawa. Maka istilahnya organik itu sebetulnya dari organisme gitu ya. Nah, tapi kita sekarang sudah tinggal. Oke, ya. Nah, kenapa senyawa organik dari satu unsur saja bisa berbagai macam variasi itu sudah mungkin kenal sebelumnya juga, tetapi bahwa C itu dapat berikatan dengan berbagai macam cara, ya. Kemudian yang kedua, C itu dapat istilahnya berkatenasi. Katenasi itu ikatan tunggal unsur-unsur yang sama. Jadi kalau ada elemen dengan simbol E membuat katenasi, artinya dia bisa berikatan E dan seterusnya gitu. Nah, yang menariknya ada data yang saya bacakan karena saya nggak hafal juga. Jadi ada data disebut di buku teks ini bahwa
Ya sebetulnya katenasi tidak hanya karbon. Saudara mungkin pernah lihat sulfur kan? Sulfur kan bisa juga. Tapi tidak sepanjang karbon. Ya, karbon itu kan bisa ratusan ribu, ya. Puluhan ribu, ratusan ribu rantainya. Tapi kalau es ini 8. Es bisa ada yang mungkin puluhan ya, ada yang puluhan dalam es yang bisa dibuat karet. Ada data itu berbagai unsur loh. Hilang, saya tidak tandai. Oh ini dia, ya. Jadi kalau silikon itu yang paling panjang selama ini diketahui silikon itu 8, ya. Rantai seperti ini untuk silikon selama ini yang diketahui paling panjang itu 8. Germanium itu hanya 5. Ini yang segolongannya contoh segolongan. 2 untuk timah, dan kalau timbal nggak ada ya, rantai timbal dalam senyawa timah. Ya, jadi saya lihat bahwa karbon itu banyak sekali. Kalau karbon seperti saya sebutkan tadi puluhan atau ratusan ribu ya dalam senyawa molekul biologis atau polimer, plastik dan sebagainya, itu rantai karbonnya ada puluhan ribu, ratusan ya. Itu yang unik dari karbon, ya, jadi bisa berkatenasi dan panjangnya nggak kira-kira gitu aja. Kemudian selain itu karbon juga masih bisa berikatan dengan unsur lain. Yang sering itu kan dalam senyawa organik, senyawa dengan oksigen, dengan halogen, dengan apa lagi biasanya? Selain oksigen, halogen, dengan apa lagi? Yang sering senyawa organik, nitrogen, gitu ya, yang sering. Jadi itu menambah variasi lagi, gitu kan? Jadi yang pertama tadi bisa berikatan dengan berbagai cara. Berbagai cara itu tetrahedral, trigonal planar, linier. Terutama caranya itu kan kalau karbon. Jadi berikatan tunggal semua. Ini tetrahedral. Salah satu rangka trigonal planar atau begini atau ini kan sama saja ya, linier. Jadi berbagai cara itu maksudnya itu. Yang kedua bisa berkatenasi, panjang rantainya. Yang ketiga bisa berikatan dengan unsur lain, tadi oksigen utamanya, nitrogen, halogen utamanya. Kemudian bisa berisomer, ya. Isomer itu kan rumus molekulnya sama, bisa isomer kalau isomer gugus fungsinya beda dan seterusnya ya. Macam-macam isomer. Sehingga jadi dari satu rumus kadang-kadang bisa sekian molekul variasi lain. Ya. Kemudian apa lagi tuh? Kombinasi gugus fungsi menghasilkan keragaman besar. Kita akan lihat juga. Karbon bisa membentuk lurus, rantai lurus, bisa membentuk cincin. Jadi variasinya macam-macam. Sehingga jumlahnya itu banyak sekali senyawa karbon di alam itu. Ya. Ini alasan kenapa jumlahnya banyak. Oke. Nah, kemudian sering ada berbagai macam cara menuliskan senyawa organik, ya, dan berbagai macam representasi atau penulisan, gitu ya. Misalnya mulai dari mungkin rumus molekul totalnya, gitu ya. Ada yang menulis rumus molekul kan metanol itu bisa ditulis C2H5O itu ya, betul? Atau 6 bisa begitu, atau C2H5OH. Tapi boleh juga ditulis seperti ini, ya. Ini kadang disebut rumus ringkas, gitu ya. Nanti akan kita diskusikan satu persatu. Rumus Lewisnya bisa dituliskan, ya. Kemudian dimodelkan dengan bola dan tongkat seperti ini, ya. Ada bola dan tongkat yang menghubungkan bola-bola tersebut. Kemudian bisa dihubungkan juga dengan istilahnya ini apa itu? Barangkali itu yang lebih dekat dengan kenyataan ya. Jadi kalau bisa sampai ukuran atom molekul ya, molekul etanol itu kira-kira begitu. Ya, ada atom karbon berdekatan dengan atom karbon itu kerapatan elektronnya saling bertumpang tindih gitu kan. Dengan oksigen juga kerapatan elektronnya bertumpang tindih dan seterusnya. Ya, itu jadi yang lebih dekat ke kenyataan sebetulnya yang gambar pojok kanan itu. Kemudian sering juga nanti kalau sudah belajar
kimia yang senyawa-senyawa itu dimodelkan dengan kerapatan elektron dan sebagainya untuk dihitung gitu ya. Sifat-sifatnya itu biasanya plot yang penting itu plot kerapatan elektron ya. Nah, bisa diplot kerapatan elektronnya. Itu yang merah itu oksigen kan elektron negatifnya lebih besar, elektron lebih banyak atau lebih kaya di sana. Nah, nanti bisa dihitung macam-macam. Kelarutan dalam air misalnya, atau kalau dia bereaksi dengan senyawa lain misalnya energi transisinya berapa dan seterusnya. Nah, sekarang bisa dengan teknik komputasi itu semua dihitung. Ya. Kemudian cara menggambarkan yang lain itu dengan cara garis ya, rumus garis. Jadi kalau di rumus garis ini perjanjiannya setiap titik sudut itu karbon ya, karbon nggak perlu digambarin lagi. Kemudian kalau ada atom yang lain atau heteroatom istilahnya, atom selain karbon itu digambarkan. Hidrogen sudah jelas, sudah lengkapi sendiri. Kalau ada titik sudut itu jadi seperti yang digambarkan di situ, gitu ya. Nah ini kan satu karbon, ada karbon kedua, terus di sini mengikat heteroatom kebetulan Cl, digambarkan Cl. Di sini karbon lagi. Nah kalau karbon ini tidak ada ikatan rangkap, semua ikatan tunggal kan dengan dua karbon yang lain, berarti pasti melengkapi dua lagi itu dengan hidrogen. Ini karena hanya satu ada 3 hidrogen. Jadi sudah lengkapi sendiri, sudah tahu gitu. Ya, kita sama di sini. Kalau sudah ini harus belajar bahwa yang begini itu maksudnya klorobutan ya, langsung sudah harus tahu oh ini klorobutan. Fungsinya lengkapi gitu ya. Oke. Nah, jadi misalnya begini. Ini senyawa testosteron misalnya, nah sudah harus bisa melengkapi sendiri nih. Rumus molekulnya apa? Coba kalau dari tadi aturan tadi itu kalau jelas ada ikatan rangkap ya itu berarti ada ikatan rangkap ya. Apa itu rumus lengkapnya? Rumus molekulnya hitung jumlah C-nya berapa, O-nya berapa, C-nya ada berapa, hitung titik sudutnya. Hah? 19, oke, C 19. Hidrogennya ada berapa? Hitung. Ini di sini ada berapa hidrogen berarti? 1 karena sudah ada 3. C-nya itu sudah mengikat OA, mengikat C sini, mengikat sini. Tangannya karbon itu pasti 4. Jadi di sini kalau sudah ada 3 ya tinggal 1 lagi hidrogennya. Di sini 2. Jadi 1, 3, 5, 6. Masih perlu hidrogen nggak? Nggak perlu hidrogen. Nah, terus coba dihitung. Berapa? Ya, ini ya. Jadi 28. Coba kita cek. Tadi 1, 3, 5, 6. Ini nggak perlu ya. 8, 10. Sini 11, 12, 14, 16. Nggak perlu kan? Nggak perlu. 18, 20. Tidak perlu kan? Sini 21 sama ini 2, ini 3, 25, ini 3 lagi. Ini kan karbon setiap ujung ini 28 ya. Pan, O-nya ada 2. Karbonnya dihitung aja titik sudutnya. Ini karena walaupun begini tapi sudah ada O-nya, berarti bukan karbon. Ya ini karbon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Ya, jadi gitu caranya. Lebih ringkas gambarnya, ya, lebih ringkas gambarnya, jadi lebih mudah dilihat. Oke, ya, jadi sekarang kita lihat satu-satu nama-nama dan ininya. Jadi ini yang seperti ini kadang-kadang disebut dengan struktur ringkas.
Itu hanya menunjukkan susunan atom dan jumlah atomnya. Itu kalau mau diringkas lagi bisa juga itu. Itu gimana kalau mau diringkas lagi? Bisa CH3, CH2 berapa kali? 3 kali. CH3 misalnya. Itu bisa lagi diringkas begitu. Jadi di struktur ringkas itu geometrinya untuk tetrahedral atau trigonal tidak digambarkan. Pasangan elektron bebasnya juga tidak ditunjukkan biasanya. Ya. Itu namanya struktur ringkas. Kemudian struktur Lewis sudah kenal, menunjukkan semua atom dan semua elektron valensinya ada ikatan ditunjukkan dengan garis. Ya, itu sudah kenal saudara ya. Untuk mengingatkan lagi aja. Kalau ada pasangan elektron bebas, gambarkan dengan titik-titik. Nah ini gambar garis tadi, ya. Hanya karbon itu di tiap sudut dan terminalnya. Hidrogennya dilengkapi. Kalau ada heteroatom secara khusus ditulis, gitu ya. Sudah jelas tadi. Nah ini contoh yang lain tentu saja ya. Jadi misalnya seperti ini, yang kiri itu sudah tahu itu C5H12, ya. Karena apa? Tuh, ya ada 5, kok 12? 10 harusnya ya. Karena harusnya C10, C5H10. Ya, karena ada 5 atom karbon, ini kan 5 titik. Setiap karbon ini kurang 2 lagi, nah 2-nya itu pasti hidrogen. Kalau tidak ditulis apa-apa hidrogen. Nah, kalau ini apa? Rumus molekul lengkapnya. Itu tidak ada aromatiknya ya, itu nulisnya aja. Jadi itu benar-benar ikatan tunggal semua, nggak ada ikatan rangkap. Ada berapa karbon? Hah? 24. Hidrogennya sekarang? Enggak. Yang ya kayak tadi dihitung aja. Yang perlu tengah ini pasti perlu berapa nih? Masing-masing perlu 1 saja. Nah. Terus kalau yang gini sama. Yang perlu 2 tinggal yang begini ya. Dihitung berapa? Hah? C-nya 24. Hanya perlu 12 cuma. C-nya 36. Satu, dua. Atau dari atas kita supaya nggak salah. 1, 2, 3, ya, 4, ya kan? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, mungkin aja salah itu pilihan. C22. Hah? Dari mana 24-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 21, 23. Oke. Hanya, ya. Nah, sudah itu hanya. Hah? 12 semua. Yang tengah ini ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini ya, perlunya 6 kan di tengah. Karena masing-masing perlu 1 kan. Nah. Terus yang ini tadi 6 juga, 1 lagi ya. 1, 2, 3, 6, 12. Terus ini 2. Nah ini yang mungkin ada yang salah. 1, 2. Ini perlu 2 juga kan? Iya. Bawahnya Pak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. 24. 36 jadinya. 36. Jadi ada yang salah kan? Sengaja dibuat begitu sekarang.
berpikir gitu ya. Ya, jadi intinya saudara harus bisa menuliskan dari yang ringkas yang garis saja, saudara harus bisa menuliskan lengkapnya. Baik, ya. Nah, kalau gugus fungsi ya mengingatkan lagi saja. Molekul-molekul yang satu gugus fungsi itu biasanya reaksi kimianya ya mirip, ya, reaksi kimianya mirip. Jadi daripada belajar satu-satu, ya sudah segolongan itu, reaksinya begini. Jadi kalau sudah ketemu gugus fungsi itu mau rantai karbonnya apa saja, ya. Jadi misalnya ada gugus fungsi. Makanya kadang-kadang disebut, misalnya ada alkohol, mau gugus fungsinya ini 1 atom karbon, 1000 atom karbon kalau ada, mirip reaksi karena ada gugus fungsi alkohol. Makanya ini disebut residual, R-nya itu residual, sisa yang sebetulnya tidak terlalu banyak dalam reaksinya itu terlibat, ya. Jadi semua gugus fungsi yang sama dikelompokkan jadi satu. Itu hebatnya gugus fungsi itu, ya. Jadi semua bisa di satu kelompokkan. Jadi saudara harus belajar detail satu pohon per pohon, seperti belajar hutannya gitu, ya, kelompoknya, ya. Tentu ya ada detail sedikit, misalnya sifat fisik terutama itu nanti akan berubah sedikit-sedikit. Ya, itu. Nah, gugus fungsi yang harus kita kenal itu ya alkohol, ether. Alkohol gugus fungsinya yang kiri itu kan sudah kenal. Ether gugus fungsinya O yang tengah itu, ya. Jadi kalau nyebut gugus fungsi residualnya tidak harus disebut. Ini gugus fungsinya. Oke. Apalagi? Polar tentu saja, karena apa? Ya karena ada oksigen itu yang elektronegatifannya beda. Kalau hidrokarbon saja itu karbon dengan hidrogen itu elektronegatifannya kira-kira sama. Karbon itu 2,4, hidrogen 2,2. Itu praktis sama elektronegatifannya. Sehingga tidak ada kepolaran kalau untuk senyawa karbon itu hanya karbon dengan hidrogen atau hidrokarbon. Nggak ada polar. Tapi kalau sekali ada heteroatom misalnya oksigen, nitrogen yang elektronegatifannya beda, ada kepolaran di senyawa tadi, ya. Karbonil itu ada di aldehid, keton dan karboksilat. Sudah kenal, jadi saya langsung saja tunjukkan. Ya. Apa bedanya keton dengan aldehid? Ya sudah lihat. Kalau aldehid itu COH, kalau keton COR, COR, COR. Ya. Kelihatan dari rumus umumnya. Sekali lagi karena ada karbonil, ada oksigen itu polar juga. Amin dan amida juga polar gitu ya. Ada heteroatom nitrogen di sini. Apa gugus fungsinya? Kalau amida, semua ini ya, semua ini gugus fungsinya ini. CO dan NH ini gugus fungsi, ya kan? Ini gugus. Kalau di amida itu NH saja, dua misalnya. Kalau di sini, ini termasuk karbonil. Ini gugus fungsi dari amida. Nah ini. Kemudian ester dan asam karboksilat itu juga polar. Ester gugus fungsinya yang mana? Ya ada karbonil dengan, kalau asam karboksilat COOH ini ya, sudah kenal. Kalau ester ya COO ini. Gugus fungsi. Ya. Ya, dari mengenali gugus fungsi itu kalau polar biasanya senyawa itu bisa melarutkan senyawa yang polar yang lain. Ya. Nah, sudah jelas lah ya, sudah kenal prinsip ini sebelumnya waktu kita membicarakan larutan. Nah, tapi kadang-kadang kalau residualnya ini semakin panjang, nah residual itu tadi kan tidak polar ya. Jadi kadang-kadang kepolarannya juga menurun. Ya, kepolarannya menurun karena residualnya itu tidak polar, sehingga kalau gugus residualnya semakin panjang ya kepolarannya jadi menurun. Jelas juga ya dari tadi itu karena R-nya itu tidak polar. Ini cuma sudah disuruh mencari mana yang amida, yang mana nih? Yang atas, yang tengah atau yang bawah? Yang tengah ya. Jadi mengingatkan lagi. Nah,
kemudian kita sekarang mulai lihat satu persatu dan sudah lihat bahwa tekanan kita juga tidak beda dengan apa yang sudah pelajari. Jadi kecuali nanti saya tekankan bagian khusus yang memang mungkin sudah di SMA belum pelajari. Baik, yang pertama adalah alkana, alkena, alkuna barangkali ya sudah kenal sebelumnya. Alkena semua jenuh, alkana ya, alkana itu semua hidrokarbon berikatan tunggal, C dan C maupun C dengan H. Kalau di alkena paling tidak ada satu ikatan rangkap, di alkuna ada paling tidak satu ikatan rangkap 3 ya. Nah, saya sebut tadi tidak polar karena karbon dengan hidrogen itu elektron dan sangat dekat sehingga plastik tidak polar ya. Kemudian nah ini rumus umumnya, tata namanya kayaknya membosankan ya kalau saya kuliahin lagi. Biasanya sangat baik di sini, jadi saya tidak akan sebut lagi, tata namanya sudah pelajari sendiri. Saya akan ngecek saja. Oh, ini sudah kadung keluar. Jadi tadi keterampilan sudah membaca rumus garis dan sekarang keterampilan sudah memberi nama ya. Jadi yang pertama ini apa bosan kalau ada yang ya, selalu gimana kalau memberi nama hidrokarbon itu? Cari rantai terpanjang, kita jadikan induknya ya. Apa rantai terpanjangnya kalau yang paling kiri itu? 6. Ada yang lebih panjang dari 6? 6 ya. Oke, kalau sudah memang 6, 1, 2, 3, 4. Oke. Apa namanya kalau 6? Dasarnya adalah heksana. Ya kan? Terus sudah harus punya rantai samping. Rantai sampingnya itu saya punya ini metil, ini metil. Ya. Nomornya sekarang. Nomornya kalau saya mulai dari sini itu 2. Kalau saya mulai dari sana 3 kan jadinya 3 sama 5. Jadi mana yang lebih baik? Dari kiri ya. Jadi kalau gitu tadi apa? 2 metil 4 4. Oh, ini biasanya ya alfabetis menuliskannya. Kalau alfabetis berarti etil dulu ya. 4 etil, 2 metil. Kalau ini lebih besar mana sih nomornya? Ini 3, 2 sama. Mana yang lebih baik? Ini atau yang kita tulis ini? Karena etilnya duluan, jadi nomornya harus lebih kecil gitu. Tiga. Ininya 5 yang satunya. 3, 5. Kalau ini kan 4, 2. Jadi mana yang lebih baik? Sebetulnya aturannya ada di sini ya. Coba kita lihat. Jadi sebetulnya caranya katanya kalau di sini di buku di sini disebut karbon atom itu diberi nama, karbon atom di rantai induknya itu diberi nama berawal dari ujung manapun yang akhirnya memberikan nomor rantai samping pertama sekecil mungkin. Ya. Jadi kalau lihat begitu harusnya kita dari kiri kan? Dari kiri itu jadi itu ini. Ya kan?
Kalau dari kanan, akhirnya rantai pertama itu jadi nomor 3. Kalau dari kiri kan rantai pertamanya kita dapat nomor 2. Jadi itu yang kita menangkan. Secepat mungkin dapat rantai samping gitu. Jadi lebih baik mana ini? Lebih baik ini. Ya. Coba sudah kerjakan dulu yang selanjutnya. Nanti saya cek dengan apa yang saya tulis. Yang selanjutnya apa? Pikir dulu lah, pikir. Betul ini enggak? Heksana kan ya, panjangnya. Kemudian secepat mungkin dapat rantai ya dari kiri gitu ya. Kalau dari kiri kan yang pertama itu metil sudah nomor 2. 3, 4 ya. Tetra metil heksana. Terus yang selanjutnya apa rantai utamanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bisa 7 kan? Yang selanjutnya. Itu aja kan? Yang terakhir apa? Utamanya apa yang terakhir? Salah ini ya. Ini kan ada siklonya ya, siklopentana. Terus rantai sampingnya apa? Metil sama etil. Jadi terus nomornya gimana? 1, 2 lah ya, boleh. Jadi ini salah nih, nama ini salah. Ya, bisa lah ya memberi namanya. Nomornya ya. Nomornya kalau di siklopentana tadi etilnya dulu atau metilnya dulu nomornya? Nggak jadi masalah kali ya. Kamu nanya yang susah-susah. Nanti dilihat lagi ya. Saya harus tanya ke dia. Oke. Sekarang kita belajar kimianya ya. Tadi tata namanya masih nama aja. Sekarang kimianya. Alkana. Kimia alkana itu atau sifat kimia dari alkana ada 3 ini yang penting ya. Jadi sudah ingat 3 ini sudah baik. Yang pertama stabil di suhu ruang ya. Jadi tidak bereaksi, kalau di suhu ruang tidak bereaksi. Yang kemudian yang kedua kalau dibakar di udara berarti ada oksigen ya. Maka dihasilkan karbon dioksida dan air. Sudah kenal juga. Jadi mengulang lagi. Jadi sifat kimia dari alkana tadi stabil di suhu ruang, yang kedua terbakar di udara menghasilkan CO2 dan H2O. Ini sering sekali kita jadikan contoh dan kita gunakan dalam berbagai macam perhitungan di termo dulu, stoikiometri juga sudah kita pelajari. Ya. Nah, yang ketiga ini kalau dipanaskan pada suhu tinggi tanpa udara, ya dalam keadaan tanpa udara, itu akan terjadi cracking atau pecah ya. Menjadi 2 molekul kecil ya, menjadi molekul kecil ya. Jadi ini prinsip dari cracking. Kalau misalnya setelah membelah minyak yang rantai panjang menjadi misalnya mau dijadikan bensin dan sebagainya di perusahaan-perusahaan petrokimia ya. Itu adalah sebetulnya panasnya itu karbon pada suhu tinggi tapi tanpa kehadiran udara ya. Ini kalau yang kecil misalnya metana bisa jadi karbon dan hidrogen ya. Jadi kalau sudah mau menghasilkan hidrogen dari hidrokarbon bisa juga ya. Ini salah satunya. Cracking saja metana, dipecah metana itu menjadi karbon dan hidrogen bisa. Etana bisa juga menghasilkan hidrogen dan etena ya. Itu reaksi. 3 ini yang penting, reaksi atau sifat kimia dari alkana. Ya.
Yang kedua sudah kenal, yang ketiga mungkin mengingatkan bahwa sudah mungkin sayup-sayup sudah pernah mendengar gitu. Kalau alkena ya, apa reaksinya? Nah, ini alkena dan alkuna sudah kenal rumus umumnya. Mau dikasih nama apa ini? Kalau yang sebelah kiri itu dikasih nama apa? Etena ya, etena. Kalau bahasa Inggrisnya itu apa? Alkin ya. Etena itu alkin ya. Kemudian kalau bahasa Inggrisnya etena itu bahasa Inggrisnya etilen. Nah, kalau sudah membaca buku bahasa Inggris etilen itu maksudnya etena. Okay. Kalau yang sebelah kanan kita mau kasih nama apa? Cari rantai panjang, dan rantai panjangnya itu harus mengandung ikatan rangkapnya. Harus ikatan rangkapnya di rantai panjang itu. Apa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini tadi etena atau etilena sama aja. Ya, jadi kalau ini iya, salah itu. Harusnya 3,3 dimetil 1 penten. Itu namanya ya. Jadi cara memberi namanya mirip seperti tadi, hanya saja rantai utama yakinkan punya ikatan rangkapnya di rantai utama. Oke, ya, sebelum sifat kimianya, di sini kita kenal istilah cis-trans karena kita sudah pernah diskusi dulu kan ketika ikatan kimia bahwa kalau ada karbon dengan karbon berikatan rangkap itu tidak bisa berputar bebas. Ya. Kalau ikatan tunggal bisa, ikatan tunggal itu bisa berputar bebas. Ya. Jadi cis-trans nggak ada itu kalau di ikatan tunggal semua. Kalau sekali ada ikatan rangkap mungkin bisa terjadi cis-trans. Ya. Jadi apa itu namanya itu molekul yang kita gambarkan modelnya di sebelah kanan? Rantai utamanya dulu apa? Etena ya, 1, 2, 3, 4 butena. Letak ikatan rangkapnya di 2 ya. Jadi 2 butena. Tapi 2 butena itu bisa cis, bisa trans ya. Beda ya? Ini apa ini? 1, 2, 3, 4, 5 pentena ya, 2 pentena. Tapi ini cis atau trans kalau begini? Trans ya. Jadi saya lihat. Nah, sekarang ini reaksinya. Reaksi utama alkena itu adalah adisi. Ya, jadi ikatan rangkap itu dijadikan ikatan tunggal lagi. Dan namanya itu reaksinya itu adisi. Ya. Nah, mungkin yang penting di sini itu sudah dituntut juga sedikit tahu mekanisme. Ya. Kita kan kemarin belajar di kinetika mekanisme reaksinya gimana. Nah, mekanisme reaksi adisi itu, nah ini penting. Mungkin Bram nggak belajar tuh dia teman. Mekanisme reaksi adisi. Ya, nah ini sudah penting tahu. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya itu melalui 2 tahap ya. Yang tahap pertama itu disebut pembentukan, istilahnya itu karbokation ya. Jadi di dalam mekanismenya itu ada pertama tahap pembentukan karbokation. Ini maksudnya apa ini? Misalnya saja di reaksi itu CH2 ikatan rangkap CH2 plus HCl. Itu kira-kira pusat aktifnya apa di CH2 yang beda dengan yang lain itu apa? Ya ikatan rangkap ini kan. Ikatan rangkap apa? Lebih kaya elektron atau lebih kurang elektron dibanding ikatan tunggal? Lebih kaya. Akibatnya dia lebih suka sesuatu yang bermuatan positif atau sesuatu yang bermuatan negatif. Kalau kayak positif, jadi dari bagian HCl ini tentu saja yang kemudian lebih tertarik ke
ikatan rangkap ya halnya kan. Nah itulah yang kemudian membentuk karbokation ya. Jadi ini akhirnya itu membentuk CH3 gitu ya. Ya, nah plusnya itu jadi di mana nih kalau kayak gini? Jadi di sini ya. Karena elektron dari sini itu seolah-olah pindah ke sini kan? Elektron dari ikatan rangkap itu pindah ke sini. Jadi sekarang yang kalau dari jumlah elektron positifnya itu adanya di sini. Ya. Nah, kemudian yang kedua ya bagian negatif, jadi sisa negatifnya itu bereaksi dengan bagian karbokation. Sisa ion negatif. Kemudian ini ya karbokation ini. Karbon yang menjadi ion bermuatan positif itu namanya karbokation. Nama itu. Ya, jadi karbokation kita tadi kemudian reaksinya ya. Jadi ini tahapan reaksinya ya. Reaksi totalnya sih ya sudah itu. Tapi tahapan reaksinya itu begini. Oke, sudah pelajari kan waktu itu. Ini reaksi elementer. Bagaimana molekul itu bereaksi akhirnya membentuk reaksi total. Ya. Ya, jadi itu sudah harus bisa itu. Kalau terjadi adisi di dalam ikatan dari reaksi senyawa yang mempunyai ikatan rangkap, maka tahapannya itu dua ini. Tahapannya dua ini. Ikatan rangkap yang kayak elektron itu menarik sesuatu yang positif, kemudian nanti karbokationnya bereaksi. Ya, itu tahapan reaksinya simpel seperti itu. Nah, kemudian adisi yang lain itu bisa dengan H2O bisa, dengan halogen juga bisa, dengan hidrogen juga bisa adisi. Tentu saja perlu katalis lah kalau dengan reaksi-reaksi. Nah, ya dengan hidrogen kan sudah kenal ya, misalnya di perusahaan-perusahaan makanan itu apa yang membuat margarin dan sebagainya itu kan hidrogenasi dari asam lemak yang tak jenuh menjadi jenuhkan sebagian ya, itu salah satunya. Kemudian ozon juga bisa mengadisi ikatan rangkap ya. Tapi jadi saya ingat di sini bahwa yang penting itu reaksinya adalah reaksi adisi. Ya, reaksi adisi. Oke, ini reaksinya ya. Nah sekarang bedanya kalau aromatik. Di senyawa aromatik itu kan sebetulnya seolah-olah ada ikatan rangkap ya. Walaupun sudah tahu waktu kita belajar ikatan kimia dulu, ikatan rangkapnya itu tidak tetap, tapi terdelokalisasi ya kan. Jadi seolah-olah punya atau ikatan rangkapnya itu milik keseluruhan molekul. Buktinya apa? Bahwa ikatan rangkap di benzen itu terdelokalisasi, buktinya apa? Ikatan rangkapnya bukan begini, tapi jadi milik semua, milik bersama. Buktinya apa? Bahwa di benzen itu ikatan rangkapnya gitu. Nah, ada yang masih ingat buktinya? Panjang ikatannya gimana? Antar karbon itu sama. Kalau sebelah kiri itu mestinya kan tidak sama. Ya. Jadi betul di benzen itu diukur panjang ikatan karbonnya, karbon dengan karbon itu sama persis. Ada 6 atom itu jarak karbonnya itu sama persis satu sama lain. Itu bukti bahwa di benzen itu delokalisasi. Nah,
Di benzen itu seolah ada di rumus Lewisnya ada ikatan rangkap, tapi tidak adisi reaksinya kalau di benzen. Ya. Sekali ada aromatik, reaksinya itu bukan adisi, tapi substitusi. Ya. Substitusi maksudnya apa? Ya salah satu hidrogen itu diganti dengan heteroatom. Ya. Jadi misalnya C6H6 benzen direaksikan dengan Cl2, bukan diadisi. Cl2-nya itu bukan mengadisi benzen, tetapi mengalami substitusi. Ya, jadi salah satu hidrogen dari benzen itu diganti dengan Cl. Itu. Ya, jadi sudah tahu ya bedanya benzen dengan alkena. Kalau di alkena itu adisi, kalau di benzen kita reaksinya substitusi. Karena apa? Karena cincin benzennya itu sudah stabil. Ya. Ikatan rangkapnya itu karena ada istilahnya aromatik itu terdelokalisasi tadi, jadi lebih stabil dibandingkan ikatan rangkap di alkena. Ya, sehingga dia nggak mau itu ikatan rangkapnya itu pecah. Karena ikatan rangkap yang terdelokalisasi, cincin benzennya itu malah jadi energinya besar diperlukan, sehingga nggak mau melalui itu. Udah substitusi saja. Ya, itu. Nah itu yang harus kita ingat. Jadi kalau ada aromatik bukan adisi ya, tapi nah kemudian eter gugus fungsinya ini nama itu bisa sudah pelajari di situ, sebut dua sebut dua residu hidrokarbonnya, kemudian dikasih nama eter di belakangnya. Jadi misalnya itu dimetil eter, etil metil eter. Menyebutnya mungkin alfabetis ya, etil metil, gitu kan? Itu aja ngasih namanya, gampang. Nah, kemudian alkohol akhirannya ol namanya, gampang namanya. Ya, detailnya tadi kalau ada mungkin gugus fungsinya tidak di OH-nya tidak di nomor atom karbon yang nomor 1 ya, dikasih nama dan seterusnya. Dikasih nomor ya. Nah, ini reaksi pentingnya ya. Kalau alkohol itu reaksi pentingnya adalah oksidasi. Kalau alkoholnya itu adalah alkohol OH-nya itu terletak di ujung ya, atau alkohol primer kadang-kadang disebutnya, maka oksidasi alkohol menjadi apa itu? Aldehid yang bisa kemudian dioksidasi lebih lanjut menjadi asam karboksil. Jadi contohnya misalnya itu apa itu? Yang paling bawah itu. Apa itu namanya? Yang paling bawah namanya? Etanol. Etanol misalnya bisa dioksidasi lebih lanjut menjadi etanal ya. Kan aldehid ya. Aldehid jadi al akhirnya etanal, dan kalau dioksidasi lebih lanjut menjadi asam astat. Jadi kalau sudah membuat tape kan jadi alkohol ya. Singkong misalnya jadi alkohol. Tapi kalau didiamkan terus dia bisa jadi asam, sama tapenya jadi asam. Yang kedua, alkohol itu bisa mengalami apa yang disebut reaksi dehidrasi. Ya, dehidrasi itu sebetulnya yang mengambil air dari alkohol. Jadi seolah-olah ini kebalikan dari apa adisi tadi. Ya, alkena diadisi air itu jadi alkohol. Alkoholnya itu bisa didehidrasi, tarik airnya seolah-olah jadi alkena. Ya, jadi kebalikan dari proses adisi tadi. Adisi air ya, adisi air pada alkena, reaksi kebalikannya adalah dehidrasi. Ambil airnya. Ya, jadi ini misalnya contoh di bawah itu apa itu? Dua propanol bukan? Dua propanol atau satu propanol ya, propanol menjadi propena ya, propanol menjadi propena. Jadi diambil air ya, jadi bisa reaksinya begitu. Tentu saja ini perlu katalis, biasanya katalis yang digunakan saya akan coba pakai. Nah, reaksi yang lain yang bisa tadi pertama adalah apa tadi? Reaksi oksidasi itu tergantung ya, kalau primer itu bisa dioksidasi, sekunder bisa dioksidasi nggak? Tadi saya tidak sebut. Bisa ya,
Sekunder, alkohol yang sekunder itu kalau dioksidasi jadi apa ya? Keton ya. Jadi alkohol sekunder itu sudah tahu kan? Alkohol yang OH-nya letaknya misalnya begini ya. Tuh misalnya. Atau kalau sudah mau gambarkan garis saja gimana nih berarti? Ini saja ya. Nah ini alkohol sekunder. Ini kalau dioksidasi misalnya dengan apa? Nah, kroma atau permanganat gitu ya. Oksidasi menjadi apa? Menjadi keton. Jadi gini saja simbolnya. Keton bisa dioksidasi lebih lanjut? Tidak lagi kan? Ini tidak bisa dioksidasi. Nah itu bedanya. Yang pertama tadi oksidasi, yang kedua dehidrasi. Alkohol itu bisa dehidrasi yang merupakan kebalikan dari reaksi adisi. Oke ya. Selanjutnya alkohol bisa juga reaksinya substitusi. Dalam kondisi asam, OH itu bisa diganti oleh halogen, ya, misalnya ini. Propanol jadi bromopropana, ya. Nah, itu reaksinya. Ini sampai situ dulu ya. Nanti kebanyakan sudah keburu ngantuk dulu. Jadi kita coba gunakan ke pengetahuan kita tadi untuk menyelesaikan beberapa problem. Saya juga ngecek ya. Oke, sampai hari apa itu? Selasa yang akan datang. Belajar di rumah.